Bapak Ibu terkasih, pernahkah Anda bertanya kenapa Daud bisa menang melawan Goliat? Kenapa Simpson ini bisa gagah perkasa? Bahkan Bapak Ibu terkasih, kalau Anda membaca dan Hakim-Hakim pasal 15 ayat 15, di situ dikatakan begini. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Nah, Bapak Ibu terkasih bisa menemukan bahwa Simpson ini orangnya gagah perkasa, kuat, hebat, dan dia lawan 1.000 orang pun 1.000 orang itu mati semua. Luar biasa. Sebenarnya apa sih poinnya yang membuat mereka berhasil? Saya menemukan bahwa bukan hanya masalah penyertaan Tuhan dan lain sebagainya, tetapi ada hal, yaitu urapan. Urapan Tuhan itu penyebab di balik keberhasilan orang-orang ini. Kalau Bapak Ibu terkasih membaca di Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5, dikatakan gini. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi dari awal sudah dikasih tahu, dikasih firman, nubuatan bahwa Simpson ini akan jadi begini dan begini. Bahkan dijelaskan juga bahwa kepalanya takkan kena pisau cukur, artinya rambutnya jangan dipotong. Kekuatan Simpson ini sebenarnya bukan terletak pada rambutnya jangan dipotong atau dipotong dan lain sebagainya. Tapi saya lebih melihat itu adalah firman Tuhan. Tuhan memberikan perintah, maka itu yang harus dia lakukan. Kalau dia melanggar, berarti konsekuensinya ada. Dan sebenarnya disitulah letak di mana Tuhan mengurapi seorang yang namanya Simpson. Tuhan mengurapi dia dengan kekuatan. Beda dengan Raja Daud. Bapak Ibu terkasih, sebelum Daud menjadi seorang yang hebat, Bapak Ibu terkasih, jangan lupa untuk membaca di 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Di situ dikatakan gini, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini Tuhan tidak beracara pada Raja Daud, sebelum Tuhan pertama kali bertemu dengan dia lewat sebuah pemanggilan. Dan kemudian Tuhan menyuruh nabinya dia untuk menaruh urapan, untuk menurapi lebih tepatnya Daud. Sebelum Daud menjadi apa-apa, dia diawali dengan dulu diurapi. Ketika dia sudah diurapi, baru kemudian Bapak Ibu terkasih menemukan ada cerita bahwa dia mengalahkan Goliat lah, dia berperang lah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu terkasih, intinya semua itu adalah urapan. Dengan ada urapan, semua ini baru akan terlihat cerita tentang kesuksesan Daud, Simpson, Gideon, dan lain sebagainya. Di tahun 2024 ini, banyak orang tidak sadar bahwa mereka butuh namanya urapan dari Tuhan untuk membuat mereka sukses dan berhasil dan menjadi pribadi yang berbeda. Tapi seringkali urapan itu cuma dikaitkan dengan sebuah hal yang bersifat magis dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu terkasih, urapan itu tidak salah. Yang salah adalah orang yang salah mengartikannya. Bapak Ibu terkasih, kita ini butuh di tahun 2024 sekalipun urapan dari Tuhan. Kalau kita sebagai seorang karyawan di kantor, kalau kita sebagai seorang bisnis, kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kita sebagai seorang worship leader, ataupun seorang pemain musik dan sebagainya, kita butuh urapan dari Tuhan untuk menjadi pribadi yang berbeda. Intinya menjadi pribadi yang sukses, berhasil. Dan oleh sebab itu kita sadar bahwa kalau kita tidak diurapi oleh Tuhan, pelayanan kita itu akan jadi biasa-biasa saja. Pekerjaan kita akan jadi biasa-biasa saja. Sebab itu kita butuh urapan Tuhan untuk menjadi pribadi yang berbeda.
Bapak Ibu terkasih, ketika Anda diurapi oleh Tuhan, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda. Bukan Anda menggunakan kekuatan manusia lagi dalam diri Anda, tetapi ada kekuatan supernatural dari Tuhan yang turut bekerja dalam hidup Anda. Jika ada urapan Tuhan di dalam hidup Anda, saya mau berkata sekali lagi, jika ada urapan Tuhan di dalam kehidupan Anda akan punya kemampuan untuk melakukan sesuatu extraordinary. Jadi bukan hanya ordinary, tetapi extraordinary. Anda akan punya kemampuan itu. Bahkan saya mau bilang, ketika Anda berbicara, Anda bisa menarik perhatiannya orang. Ketika Anda memainkan musik, musik Anda itu menyentuh orang. Ketika Anda menuliskan sesuatu, ada urapan Tuhan di balik tulisan Anda akan membuat orang-orang akan membaca tulisan Anda. Puji Tuhan. Dan saya mau bilang begini, oleh sebab itu kita butuh urapan dari Tuhan supaya kita berhasil. Maka kalau Bapak Ibu terkasih merasa Anda butuh untuk urapan Tuhan itu, berdoalah pada Tuhan secara pribadi. Minta pada Tuhan supaya Tuhan mengurapi Anda sebagai karyawan, sebagai seorang guru, sebagai seorang pebisnis, ataupun seorang pelayan Tuhan, seorang worship leader, bahkan pengerja di gereja, siapapun Anda. Minta supaya Tuhan urapi Anda. Tidak peduli apapun profesi Anda, minta Tuhan urapi Anda. Nah, kalau di gereja Anda ada KKR atau apapun dan sebagainya, ada pengurapan dari Tuhan dicurahkan dan sebagainya, jangan malu untuk Anda maju ke depan dan Anda minta diurapi oleh Tuhan. Karena yang saya tahu, sejak dari Simpson, dari sebelum dia lahir, dia sudah dapat firman Tuhan. Sejak Daud diurapi oleh Tuhan, pada akhirnya saya melihat orang-orang ini adalah orang-orang sukses. Tuhan menyertai mereka karena urapan Tuhan ada pada mereka. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.